Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia, pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Kamis 16 Oktober 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 364, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yeremia 3 ayat 23. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang ingin hidup dengan merasa aman dalam segala halnya. Oleh karena itu, mereka dan juga kita mengumpulkan segala daya upaya, berpacu dengan waktu, dan kita memaknai rasa aman itu dengan apa yang bisa kita miliki, apa yang bisa kita kuasai, apa yang bisa kita kumpulkan, seperti uang, jabatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Juga melalui stabilan finansial, bahkan pengakuan dari orang lain. Dalam zaman modern yang sekarang ini dikuasai oleh materialisme, hedonisme, dan lain sebagainya, manusia hidup akhirnya dengan mengumpulkan berbagai kesenangan agar dapat merasakan keamanan itu. Firman Tuhan hari ini adalah perkataan dari Nabi Yeremia terhadap bangsa Israel yang berusaha untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan itu dengan cara menyembah berhala di gunung-gunung dan melalui pesta-pesta penyembahan yang ramai dan hiruk-pikuk. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa semua keramaian, semua penyembahan itu adalah hal yang sia-sia dan tidak akan mendapatkan apa-apa bagi orang-orang yang melakukannya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah sebuah teguran atas upaya manusia yang mencari keamanan di tempat yang salah dan melalui tindakan dan upaya yang salah. Keramaian di bukit-bukit yang disampaikan Yeremia dalam firman Tuhan hari ini adalah tentang ritual-ritual penyembahan berhala yang dilakukan di Bamot atau tempat-tempat tinggi oleh orang-orang Israel. Itu adalah perayaan yang hiruk-pikuk, penuh energi, penuh keramaian, dan karena itu seolah menjanjikan perlindungan dan kemakmuran. Namun sesungguhnya semua itu adalah kebohongan, kosong dari kebenaran ilahi. Umat Israel mencari keamanan dan keselamatan melalui dewa-dewa palsu yang dijanjikan oleh keramaian itu. Namun sesungguhnya semua itu hanyalah ilusi, kepalsuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat ke dalam kehidupan kita hari ini, mungkin atau pastinya kita tidak lagi menyembah dewa-dewa
dari batu, pohon, dan lain sebagainya. Tapi mungkin saja kita mencari keamanan melalui bukit-bukit dan keramaian-keramaian yang ada pada zaman modern ini. Kesibukan yang tiada henti agar kita merasa penting, penumpukan harta benda yang kita harap mampu membuat kita aman dan nyaman, dan juga keramaian untuk mengejar status, berharap pengakuan dari orang lain yang akan menjamin kehidupan kita. Kita berjuang, berusaha, bahkan seperti berlari. Semua itu baik sebagai sebuah usaha untuk hidup. Namun jika semua hasilnya dan semua usaha itu adalah sandaran utama dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya semua itu adalah kesia-siaan. Kekuatan diri atau harta benda yang kita punya sesungguhnya hanyalah fana, seperti kita membangun rumah di atas pasir yang kemudian akan hancur, akan rusak oleh karena persoalan-persoalan yang datang. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa sekalipun banyak hal yang kita lakukan dalam upaya untuk dapat bertahan hidup, mencukupi berbagai hal yang kita butuhkan, namun sesungguhnya perlindungan sejati dan sumber keamanan sejati bagi kehidupan kita adalah Allah, bukan apa yang dikatakan dan yang ditawarkan dunia. Kita boleh saja bekerja, kita boleh saja berusaha sedemikian kerasnya, namun kita tidak boleh meninggalkan upaya kita untuk bersandar kepada Tuhan. Kita tidak boleh menggantikan kekuatan Tuhan dengan kekuatan uang. Kita tidak boleh menggantikan relasi kita dengan Tuhan dengan relasi kita dengan dunia, sebab hanya Tuhanlah yang sungguh-sungguh sebagai pertolongan sejati bagi kita. Jangan biarkan dunia ini membuat kita larut dalam usaha untuk mencari keamanan, tapi teruslah hidup dan bersembah kepada Tuhan, sebab Dialah sumber pertolongan kita yang sejati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau menolong kami untuk terus menyandarkan diri kami kepadamu. Sekalipun kami telah bekerja dengan keras dan kami mendapatkan apa yang baik dari hasil kerja keras kami, jangan biarkan kami akhirnya menyandarkan diri kami kepada semua itu, sebab hanya Engkaulah pertolongan yang sejati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.